Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Perkenalkan, nama saya Muhfazil Akbar dengan NIM akhir 054. Di sini saya akan menjelaskan uh, proyek akhir dari matkul pemrograman berbasis web kelas D. Oke. Ini adalah untuk tampilan dari sebuah website yang saya buat. Jadi ini adalah sebuah website reservasi hotel. Ini ada beberapa tampilan. Yang pertama adalah tampilan home. Tampilan home ini adalah sebuah tampilan awal dari website yang saya buat. Ada tampilan room. Di tampilan room ini kita dapat memilih kamar. Di sini ada 3 pilihan kamar. Ada tampilan reservasi. Di sini untuk melakukan sebuah pemesanan. Jadi kita dapat pemesan kamar di bagian ini. Juga ada pemesanan, ini adalah sebuah kamar yang kita pesan. Dan di bagian ini saya menggunakan fungsi CRUD. Kita dapat mengupdate data, juga dapat menghapus, juga dapat melihat. Di sini ada sebuah board us, itu tentang hotel kami. Ini juga kontak. Ini adalah untuk jika Anda ada keluhan atau mengirim pesan ke kami. Mungkin sebelum saya jelaskan kodenya, kita bisa lihat dulu. Oke. Seandainya kita ingin memesan sebuah kamar yang superior, kita dapat tambah ke keranjang. Nah, ini langsung masuk kamar 1. Kita dapat mengubah datanya di sini. Kita anggap kita mau mengubah jumlahnya 2 kamar juga. Maka untuk harga total langsung berubah menjadi 45 ini dikali 2. Juga kita dapat menggunakan hapusnya untuk menghapus datanya. Seperti itu. Baik, jika kita ini coba kita ya. Kita akan memesan kamar 3 yang sudah saya pesan tadi. Kita langsung ke pesan aja. Maka akan dialihkan ke sebuah reservasi. Lalu di sini kita harus menginputkan nama, tanggal check-in, lalu tanggal check-out, lalu kita di kamar. Tadi kamarnya yang 3. Tadi cuma kamarnya kita mau pesen apa ya enaknya, 2 aja deh. Kayak kita kirim. Nah, di sini akan muncul sebuah notifikasi untuk mengecek data yang kita inputkan udah benar apa belum. Kita dapat mengecek di sini. Lalu ini jika sudah benar, silakan melakukan screenshot data Anda di halaman berikutnya sebagai bukti untuk melakukan pembayaran secara langsung di rekening kami. Kita tekan OK saja, maka di sini akan muncul Sango Akbar. Nah, ini akan sesuai dengan nama pemesan. Nah, ini adalah data Anda. Akan muncul nama, check-in-nya, check-out, tipe kamarnya itu triple room. Ini adalah kamar yang ketiga, jumlah kamar 2. Terus ini akan muncul reservasi Anda sudah kami konfirmasi oleh admin. Reservasi Anda sudah dikonfirmasi oleh admin yang pasti. Maka kita tekan OK. Otomatis data yang tadi diinputkan itu akan langsung masuk ke database-nya. Dan ini adalah untuk tampilan database-nya. Mohon bersabar, ini lumayan lemot jaringannya. Jadi kita tunggu dulu untuk pembukaan database-nya. Oke. Saat lemot ya. Nah, ini. Lalu akan muncul ya, kita lihat dulu. Nah, ini muncul yang paling terbaru. Dan ID 3, nama Akbar, check-in-nya tanggal 14, check-in-nya 15, kamar ketiga dengan jumlah kamar 2. Nah, ini adalah untuk database-nya. Lalu untuk kodenya, sini yang pertama itu dengan di tampilannya. Tapi ini saya menggunakan ya biasa-biasa aja. Ini ada main, ada H2, ini ada H3, juga ini ada center buat agar tag-nya bisa ke tengah saja. Lalu ada footer ini yang berisi IG, WhatsApp, dan Facebook. Di footer tersebut tampilannya seperti ini di bagian bawah. Oke. Juga ada header yang menampilkan pilihan mau ke mana saja. Lalu di bagian kamar, untuk header sama footernya sama, namun untuk CSS-nya itu saya menggunakan CSS langsung di dalam kodingannya. Itu seperti ini. Ada background image, ada di bagian header.
H1, H2, H3, NVL, NVLI, juga NVLI hover itu adalah ini ketika apa tuh kursor kita itu berada di atasnya, contohnya seperti ini. Nah, itu dengan kayak sebuah aksi yang akan terjadi ketika kursor kita berada di atas hop yang di hover tersebut. Oke, kita lanjut. Ini adalah tabel untuk mengatur tabelnya. Ini image. Oke, kita lanjut ke sininya. Saya memasukkan sebuah gambar superior dengan weight-nya itu 350 px itu agar tidak terlalu besar. Jadi saya atur aja. Lalu ini itu jika kita tambahkan keranjang ini akan langsung menuju ke keranjang dengan ini ada hotel ID. Ini untuk sebagai kode bahwa ini adalah kamar 1, ini juga ada 2, ini kamar 2 dan ini kamar 3. Lalu di bagian reservasi, ini saya menggunakan coba form form ini dengan nama check in, check out, tipe room, cuma kamar. Sini check form. Oke. Nah, script ini digunakan untuk menampilkan kayak pesan teks yang datang dari itu apa namanya? Untuk menampilkan sebuah pop up yang muncul ketika kita tekan submit. Namun pop up itu tidak akan muncul uh, ketika ada inputan yang atau ada tabel yang masih kosong. Nah, jika kosong itu akan muncul sebuah pop-up cuma tolong isi semua kolom untuk melakukan pemesanan. Nah, ini juga ada sebuah peralihan untuk menuju function.php. Di function ini terdapat ini untuk nanti yang nama akan diisi oleh name. Check-in date akan diisi oleh check-in. Ini akan mengambil dari reservasi. Dari sini. Mana name? Nah, sini. Itu mengambil berdasarkan ID. Jadi, kita sesuaikan sini. Nah, variabel nama akan diisi oleh name, check-in sama, numbers akan diisi oleh numbers. Lalu ini untuk mengisi. Jadi ntar di mana ya? Di database-nya di bagian sini ini kan udah ada nama, check-in, check-out, tipe kamar sama jumlah. Fungsinya ini adalah nanti di bagian pesan itu kan ini saya kasih nama pesan. Untuk tabelnya ini saya kasih nama pesan seperti ini, pesan. Lalu di dalam pesan itu akan diisi oleh nama, check-in, check-out, room tipe sama numbers. Lalu ini untuk lokasinya kita ke reservasi. Nah, untuk cara menghubungkan dari PHP ke database-nya, di sini saya menggunakan ini. Itu untuk cara koneksinya itu MySQL Connect. Ini adalah namanya. Ini juga nama usernya. Ini kosong karena di sini saya tidak menggunakan password dengan PHP My adminnya. Di sini adalah hotel. Ini adalah hotel itu adalah nama ininya. Itu nama nama struktur kita yang sudah buat. Maka untuk database-nya saya gunakan seperti itu. Jadi hanya menginputkan sebuah nama, check-in, check-out, drop tipe sama nama guys. Selanjutnya yaitu untuk keranjangnya. Di keranjang ini itu bro dilakukan sebuah fungsi CUD. Oke, ini sembilan PHP error seperti ini untuk menghilangkan kode error jika soalnya ini kan jika di keranjang itu masih kosong, belum ada yang masuk keranjang, maka akan muncul error. Jadi sebenarnya error itu tidak berpengaruh dalam kodenya, tapi itu hanya mengganggu. Jadi saya hilangkan menggunakan
kode error reporting 90. Oke, soal ini adalah untuk memeriksa stok, apakah stoknya ada. Ini adalah untuk menambahkan ke keranjang, dan ini adalah untuk mengurangi stok. Nah, kadang ini adalah untuk menghapus item. Ini adalah kode yang dimana untuk menghapus item. Nah, ini adalah untuk tambah ke stok. Ini digunakan untuk edit item. Ini untuk periksa stok. Yang ini adalah untuk update jumlah pesanan. Ini update stok. Oke, ini fungsi untuk mendapatkan stok hotel berdasarkan ID. Saya ini menggunakan berdasarkan ID ini adalah jumlah stoknya 15, 13, 10 juga menggunakan ID 1, 2, 3. Ini untuk memperbarui stok hotel. Oke, kita lanjut ke kodenya seperti biasa. Terus ini saya menggunakan sama kayak tadi, menggunakan CSS di dalam itu, di dalam filenya langsung. Untuk header sama footernya sama. Ini untuk menampilkan menu keranjang. Ini menggunakan sebuah if con session cut lebih dari 2 maka echo tabel itu akan tabel itu berisi nama kamar, jumlah gerak dan aksi-aksi itu adalah untuk menghapusnya. Nanti ini akan diisi oleh apa yang udah kita inputkan atau apa yang udah kita pesan hotelnya. Lalu ini untuk mendapatkan harganya. Bu, kita tadi udah mengambil ID itu udah dibagi di 1, 2, 3. Maka kita tinggal samain aja untuk harganya untuk satu itu disamain dengan yang di kamar berapa, yang dua berapa, yang tiga berapa. Ini untuk menghitung harga totalnya. Lanjut. Ini adalah sebagian fiturnya. Lalu itu ada tombol submit itu menuju ke reservasi untuk melakukan pemesanan. Sedangkan di kami ini kurang lebih sama kayak di hotel, cuma berisi pesan-pesan, dan di kotak ini juga ada script Java. Ini fungsinya untuk menampilkan pop-up. Pop-up itu berisi pesan yang dikirim apa, emailnya apa, dan namanya siapa itu untuk memeriksa kembali apa benar-benar ingin beri pesan tersebut dan juga apakah emailnya benar dan namanya benar. Nah, juga ini ada sebuah pesan muncul yaitu terima kasih pesan Anda telah dikirim, juga ada silakan cek email Anda secara personal untuk menerima informasi. Dan ini sama saja sama ini kurang lebih sama kayak di reservasi, menggunakan form juga yang berisi nama, email dan pesan yang ingin disampaikan. Lalu kirim ini juga berisi footer. Oke, untuk CSS yang digunakan ya sebenarnya dasar-dasar aja, yaitu juga di header saya menggunakan background. Untuk background keseluruhan saya menggunakan di body ini kasih background foto, juga access-nya tuh saya menggunakan cover itu agar fungsinya tuh full memenuhi uh, tampilannya langsung. Oke, layover ini adalah yang udah saya jelaskan tadi, yaitu dengan aksi yang terjadi ketika kita tuh kursor kita berada di atas yang kena hover ini. Ini adalah untuk tampilan dari versetnya. Dan di sini saya menggunakan media ini untuk responsifnya. Jadi ini dapat digunakan ketika kita membuka ini dalam bukan HP. Jadi ada magnetnya. Jadi ketika kita membuka, oke, kita contohkan dulu untuk responsifnya ya. Oke, kita coba dulu untuk yang responsifnya seperti ini. Oke, ketika kita mix rate-nya itu udah nyampe ke 800 ke bawah, nah otomatis ini akan berubah. Tuh, tuh akan untuk foto itu akan mengikuti karena ini saya menggunakan auto. Tuh, mungkin bisa dilihat tuh di yang atas tuh ada 600, itu jika udah ke atas 800 maka akan kembali seperti tampilan laptop. Tuh, seperti itu untuk penggunaan responsifnya. Sini saya untuk HTML-nya tuh font size-nya tuh semua dijadiin 10. Untuk div awal itu font size-nya dijadiin 12. Ini karena beda untuk foto. Nah, ini saya marginnya saya menggunakan auto, juga headnya saya menggunakan auto itu agak
mempermudah dengan pengecilan maupun dengan ukuran yang seutuhnya. Oke, ini adalah teman untuk formnya. Ini adalah untuk input yang berupa data, nama, event number, bukan margin. Saya lihat ini dengan sebuah teks area dengan isi ada juga margin, padding, ada border radius. Ini untuk about dan contact pack. Nah, ini juga di bagian submit saya juga menggunakan hover. Jadi di bagian footer saya juga itu ada sebuah hover. Jadi ketika kita mengklik logonya tuh, maka akan ada sebuah background warna putih itu untuk mempercantik sebuah tampilannya aja. Oke, oke, cuma itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.